Sahabat RTV melakukan berbagai cara untuk menyembuhkan suatu penyakit memang tidak dilarang. Namun tentulah pengobatan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan dan sebaiknya telah teruji secara klinis. Jangan sampai kita terhasut isu klinik hingga melakukan metode-metode di luar nalar dan bahkan dapat membahayakan nyawa. Selamat malam sahabat RTV, saya Stefani Deversta akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan laporan khusus ritual pengusir setan nyawa bocah jadi taruhan. Dan tentunya selama program ini berlangsung, kami telah mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Langsung saja kita jelang, inilah Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Sahabat RTV, nasib malang menimpa seorang bocah perempuan di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Ia ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi mengenaskan di kamar rumahnya. Diduga jasad bocah berusia 7 tahun itu disimpan dan meninggal sudah lebih dari 4 bulan yang lalu. Polisi pun bergerak cepat untuk mengungkap misteri di balik penemuan jasad bocah malang tersebut. Warga Kecamatan Bejen, Temanggung, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan jasad seorang bocah perempuan dengan kondisi mengenaskan pada Minggu 16 Mei 2021 lalu. Tubuh bocah berinisial A yang masih berusia 7 tahun itu ditemukan warga sudah tidak bernyawa. Di kamar rumahnya hanya menyisakan tulang dan kulit saja. Diduga putri pasangan M dan S ini sudah meninggal lebih dari 4 bulan dan jasadnya sengaja disimpan kedua orang tuanya di dalam kamar rumahnya. Suasana haru sangat terasa saat tubuh bocah perempuan tersebut diturunkan dari mobil jenazah. Jasad bocah A baru ditemukan setelah sejumlah kerabat korban curiga lantaran korban tidak terlihat sejak Januari lalu. Ketika ditanyakan keberadaan A kepada kedua orang tuanya, mereka berkelit dan mengatakan bahwa korban sedang berada di rumah kakeknya. Kecurigaan keluarga pun semakin bertambah karena pada hari raya Idul Fitri lalu, korban ternyata tidak ada di rumah kakeknya. Rasa penasaran kerabat korban pun akhirnya terjawab. Saat dicari di rumahnya, korban ditemukan sudah membusuk di dalam rumahnya. Sekira semalam pukul 23.00 dari Polsek Bejen, Polres Temanggung mendapatkan laporan dari warga dari Kepala Desa Congkrang Bejen bahwa ada penemuan mayat di salah satu rumah di dusun Congkrang Bejen. Terus kemudian dari pihak Polsek mendatangi lokasi, memang ada ditemukan mayat perempuan atas nama A, umur 7 tahun. Umur 7 tahun, masih sekolah SD, nah dalam kondisi sudah meninggal. Terus kemudian setelah itu dilakukan kegiatan olah TKP di sana, dicek. Ya, ini proses masih berjalan. Untuk menguak misteri kematian bocah A, polisi langsung melakukan penyelidikan dan mengotopsi jasad korban. Polisi juga menahan 4 orang, yakni kedua orang tua A, serta 2 tetangga korban. Usai dilakukan otopsi, jenazah korban selanjutnya dimakamkan di pemakaman desa setempat. Kasus ini pun menyisakan tanda tanya besar di benak warga. Apa yang membuat bocah A tewas? Dan mengapa kedua orang tuanya begitu tega menyimpan jasad anak kandungnya sendiri hingga berbulan-bulan lamanya? Dari Temanggung, Jawa Tengah, Nugroho Condro, Turn Back Crime, RTV.
Dari hasil pemeriksaan, polisi dari Resor Temanggung, Jawa Tengah akhirnya menetapkan 4 tersangka dalam kasus penemuan mayat seorang bocah perempuan di kamar rumahnya. Misteri kematian korban pun akhirnya terkuak. Ternyata bocah 7 tahun tersebut tewas usai menjalani proses ritual ruat yang bertujuan untuk membuang sial yang dilakukan orang tuanya sendiri. Kematian bocah A di kamarnya dengan kondisi hanya kulit dan tulang di sebuah dusun di wilayah Temanggung, Jawa Tengah, jelas membuat warga sekitar bertanya-tanya. Apa yang menyebabkan bocah naas itu tewas? Dengan kondisi mengenaskan dan tidak dikubur selama berbulan-bulan? Mirisnya, jasad bocah A ternyata sengaja disimpan orang tuanya sendiri, M dan S, selama 4 bulan di rumahnya sendiri. Kuat dugaan bahwa bocah A menjadi korban pembunuhan. Dalam kasus ini, polisi menahan 4 orang, yakni kedua orang tua A serta 2 tetangga korban. Setelah dilakukan penahanan dan pemeriksaan, polisi akhirnya menetapkan 4 orang itu sebagai tersangka, yakni orang tua korban M dan S, H yang mengaku sebagai dukun, serta asisten sang dukun berinisial B. Dari hasil penyidikan terhadap keempatnya, terungkap bahwa korban tewas usai menjalani sebuah ritual yang disebut ruwat untuk membuang kesialan. Sebab, menurut tersangka dukun berinisial H, korban diikuti oleh makhluk gaib, sehingga menjadi nakal dan susah diatur. Ritual ruwat pada awal bulan Januari 2021 lalu dilakukan dengan memasukkan korban ke dalam bak mandi berisi air. Alih-alih ingin mengeluarkan makhluk gaib yang menurut sang dukun ada di tubuh bocah A, korban justru tewas usai menjalani ruwat yang kedua kalinya. Dari hasil penyelidikan polisi, tidak ditemukan adanya unsur pembunuhan secara sengaja. Sebab para tersangka hanya berniat untuk melakukan ritual ruwatan. Selama 4 bulan tersebut, jenazah korban kemudian disimpan dan dirawat di dalam kamar oleh kedua orang tuanya karena dijanjikan oleh sang dukun bisa hidup kembali. Ruangan yang digunakan untuk menyimpan jasad tersebut tertutup rapat serta diberi pengharum sehingga tidak menimbulkan kecurigaan warga sekitar. Jadi memang kalau kita lihat dari pemeriksaan, pelaku H yang dimana ini adalah dianggap sebagai dukun memiliki inisiatif untuk meruat, istilahnya meruat dengan beberapa ritual. Jadi sudah beberapa kali dilakukan ritual karena anak ini dianggap nakal dan dapat meresahkan warga sekitar apabila sudah besar nantinya. Itu menurut keterangan beberapa pelaku dan keterangan saksi yang kita mintai keterangan. Kita pastikan memang dalam ritual itu salah satunya adalah upaya untuk membenamkan kedalaman. Atas perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia tersebut, keempat tersangka dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Nugroho Condro, Turnback Crime, RTV. Tetangga korban tak menyangka korban yang dikenal sebagai bocah yang baik dan aktif harus tewas dengan cara yang tragis. Turnback Crime akan kembali sesaat lagi.